Halo sahabat Sektor 7, ketemu lagi bersama Mimin ya guys. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Night of the Goblin yang semakin panas dan penuh kejutan. Setelah berhasil menyelamatkan Pekio dari serangan mematikan, Siwo kini harus menghadapi musuh yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Bukan hanya pertarungan hidup dan mati yang menantinya, tetapi juga sebuah rahasia besar tentang ayahnya yang selama ini tersembunyi. Benarkah ayah Siwo masih hidup? Mengapa para siluman seolah mengetahui masa lalu keluarganya? Dan mampukah Siwo mengalahkan Karyong, salah satu jenderal terkuat Istana Naga? Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah kali ini dimulai setelah Pekio berhasil meminta bantuan tepat ketika Siwo muncul dan langsung melancarkan tendangan ke arah Karyong. Tendangan itu mengenai sasaran dengan telak. Namun anehnya Karyong sama sekali tak terlihat panik. Sebaliknya, dia justru tersenyum sembari menatap Siwo. Karyong mengatakan bahwa sejak tadi dirinya penasaran siapakah yang akan datang. Tetapi setelah melihat wajah Siwo, dia langsung mengenalinya. Bahkan dia mengaku sudah lama ingin bertemu dengan Siwo. Di saat yang sama, Pekio memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menahan tubuh Karyong sekuat tenaga. Cengkeramannya begitu kuat hingga tubuh Karyong terasa seperti akan remuk berkeping-keping. Melihat musuhnya tak bisa bergerak, Siwo langsung menghujani Karyong dengan pukulan bertubi-tubi tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Sayangnya, Pekio segera memperingatkan bahwa serangan seperti itu tak akan memberikan banyak efek kepada Karyong. Menurutnya, cara terbaik adalah melempar Karyong sejauh mungkin dari tempat itu. Tanpa membuang waktu, Siwo langsung menarik pakaian Karyong lalu melemparkannya keluar bangunan. Tubuh Karyong pun terlempar jauh dan jatuh dari lantai atas. Siwo menghela nafas lega. Namun rasa lega itu tak berlangsung lama. Perhatiannya langsung tertuju kepada kondisi Pekio yang terluka cukup parah. Siwo pun bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Meski tubuhnya gemetar dan kesakitan, Pekio mengatakan bahwa luka itu belum cukup untuk menjatuhkannya. Memang benar, Karyong telah berhasil menembus tubuhnya. Tetapi luka tersebut belum sampai menyebabkan cedera yang fatal. Kemudian Pekio memperhatikan Siwo dengan lebih seksama. Menurutnya, Siwo yang sekarang terasa lebih berbeda dibandingkan saat mereka bertemu sebelumnya. Siwo pun kebingungan. Ia bertanya kapan mereka pernah bertemu. Pekio lalu menjelaskan bahwa pertemuan mereka terjadi ketika Siwo kehilangan kesadaran dan bahkan sempat berani melawan Raja Naga. Mendengar hal itu, Siwo akhirnya menyadari bahwa Pekio memang pernah muncul dalam ingatannya. Setelah itu, Siwo memastikan siapakah identitas dari Pekio. Ia bertanya apakah benar orang di hadapannya kali ini adalah Jenderal Kanan Istana Naga yang bernama Pekio yang selama ini diceritakan oleh pengurusku. Pekio pun membenarkan hal itu. Tak lama kemudian, perhatian Siwo tertuju kepada Putri Miri yang terbaring tak sadarkan diri di belakang Pekio. Ia bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Pekio menjelaskan bahwa semuanya bermula saat dua siluman misterius muncul di akhir pertandingan final. Mereka menggunakan sihir aneh yang bahkan mampu mempengaruhi Raja Naga. Anehnya, hampir semua orang tak terkena efek sihir tersebut kecuali satu orang, yaitu Putri Miri. Karena itulah Pekio langsung membawa sang putri pergi untuk bersembunyi. Namun musuh terus memburu mereka sampai ke tempat ini. Ketika suasana mulai tenang, tiba-tiba Siwo dan Pekio merasakan energi siluman yang sangat besar mendekat. Mereka langsung terkejut, dan sesaat kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah serangan tiba-tiba menusuk dada Pekio dari belakang. Siwo berhasil menghindar tepat waktu. Namun yang membuatnya semakin terkejut adalah sosok yang muncul setelah serangan itu, yaitu Karyong.
Ternyata jenderal tersebut masih hidup dan kembali berdiri seolah tak terjadi apa-apa. Garyong lalu menjelaskan bahwa luka yang diterima Baekgyo kali ini jauh lebih berbahaya. Menurutnya, bahkan jika Baekgyo berhasil selamat, dirinya tak akan pernah kembali seperti semula. Setelah itu, Garyong mulai memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Siwo. Dia mengaku sebagai salah satu dari 3 jenderal Istana Naga, sekaligus dalang utama di balik kekacauan yang terjadi kali ini. Mendengar hal itu, Siwo pun langsung menyindirnya. Ia mengatakan bahwa bawahan Garyong yang bernama Bion sudah berhasil ia kalahkan. Menurut Siwo, kemampuan dan sikap Bion itu sangatlah buruk. Sindiran itu ternyata tak membuat Garyong marah. Sebaliknya, dia malah tertawa senang. Garyong mengakui bahwa Bion memang dipilih hanya karena garis keturunan dari ayahnya. Ia bahkan berterima kasih kepada Siwo karena telah menyingkirkan bawahan yang dianggap tak berguna itu. Perkataan itu membuat Siwo sedikit kesal. Namun Garyong mulai membicarakan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Siwo sebenarnya tak pandai memancing emosi lawan. Lalu, dia memberikan contoh provokasi yang baik dan benar. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya langsung membuat Siwo terdiam. "Ayahmu masih hidup." Kalimat itu menghantam pikiran Siwo seperti petir. Konsentrasinya langsung buyar dan itulah yang sebenarnya diinginkan oleh Garyong. Dalam sekejap Garyong melancarkan serangan yang sangat cepat. Siwo berhasil menahan serangan pertama, namun ternyata target sebenarnya bukanlah dirinya, melainkan Putri Miri. Belum sempat bereaksi, Garyong sudah muncul kembali tepat di hadapan Siwo dan menendangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh Siwo pun terpental hingga menembus dinding bangunan. Pertarungan dahsyat pun kembali dimulai. Kali ini Siwo menyadari sesuatu yang aneh. Serangan-serangannya yang sebelumnya mampu menghancurkan tubuh lawan, kini seolah tak memberikan efek apapun kepada Garyong. Padahal ia sudah menggunakan kekuatan penuh dari kodam goblin miliknya. Namun Garyong tetap berdiri tanpa luka sedikit pun. Melihat ekspresi bingung dari Siwo, Garyong pun mulai menjelaskan. Dia mengatakan bahwa ada 2 pertanyaan yang sudah memenuhi pikiran Siwo kali ini. Yang pertama, mengapa Siwo tak mampu melukai dirinya? Dan yang kedua, apakah ayah Siwo benar-benar masih hidup? Lalu Garyong mulai mengungkap fakta yang selama ini telah tersembunyi. Menurutnya, ayah Siwo yang hidup di dunia manusia bukanlah orang biasa. Dia memiliki darah siluman yang jauh lebih kuat dan kental daripada yang dimiliki oleh Siwo sekarang. Garyong juga mempertanyakan tindakan Hakim Semenanjung yang membawa Siwo ke dunia siluman. Karena jika Siwo gagal membangkitkan darah goblinnya saat itu, maka tindakan sang Hakim sama saja dengan membunuh manusia biasa. Artinya, Hakim tersebut pasti mengetahui sesuatu. Pasti ada alasan kuat mengapa dia begitu yakin bahwa Siwo akan bangkit. Menurut Garyong, alasannya sangat sederhana. Karena Siwo adalah putra dari Baekon, goblin terkuat yang pernah ada. Mendengar nama itu, Siwo teringat kembali berbagai petunjuk yang pernah diberikan oleh Hakim Semenanjung. Semuanya mulai terasa saling berhubungan. Namun, Garyong belum selesai. Ia mulai menuduh bahwa para siluman sengaja menyembunyikan kebenaran dari Siwo. Bahkan mungkin mereka berbohong soal keberadaan goblin lain. Menurutnya bisa saja ayah Siwo masih hidup hingga sekarang. Dan itulah alasan mengapa kebenaran terus disembunyikan. Garyong kemudian menawarkan sesuatu yang menggiurkan kepada Siwo. Ia mengajak Siwo untuk bergabung dengan Istana Naga. Bersama mereka, Siwo bisa mencari semua jawaban yang diinginkannya. Untuk sesaat, suasana pun menjadi lebih hening. Garyong mengira dirinya berhasil menggoyahkan hati Siwo. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Energi siluman mulai memancar keluar dari tubuh Siwo. Aura yang sangat kuat memenuhi arena pertarungan. Saat itulah Siwo menyadari satu hal. Garyong memang memahami dunia siluman. Tetapi dia tak memahami hati seorang manusia.
Karyong hanya melihat rasa penasaran Siwo sebagai alat untuk dimanfaatkan. Padahal bagi Siwo, jawaban yang diberikan orang lain tak akan pernah cukup. Dirinya harus menemukan kebenaran itu sendiri. Menyadari Siwo tak terpengaruh, Karyong pun kembali menyerang, menggunakan senjata bangkai hidup miliknya. Namun kali ini sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Dengan satu tebasan penuh kekuatan, Siwo berhasil menghancurkan senjata tersebut menggunakan kodam goblin miliknya. Karyong pun langsung terkejut. Sementara itu, Siwo menatapnya dengan tajam. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya memang ingin mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Tetapi bukan dari mulut Karyong, dirinya lah yang akan mencari jawabannya sendiri. Walaupun dirinya harus menghadapi jalan yang panjang dan penuh kesalahan. Dan disinilah babak baru pertarungan mereka akan segera dimulai. Nah, sahabat Sektor 7, itulah lanjutan alur cerita Night of the Goblin kali ini. Akhirnya terungkap bahwa ada kemungkinan besar ayah Siwo masih hidup dan masa lalu keluarganya ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang selama ini diketahui. Menurut kalian, apakah Karyong memang berkata jujur? Dan jika ayah Siwo memang masih hidup, kira-kira berada di manakah dia sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan kelanjutan cerita serunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan bye-bye.